Tetep anak sih. Lu sutra yang bagus. Mantap. Mantap. Oke. Kalau mantap, kita let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam youtuber di mana saja berada. Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan walafiat. Apa kabar, bos? Puji Tuhan, baik-baik. Baik, 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 baik berarti ini baik jasmani dan rohani kah? Rohani baik. Nah, Kalau jasmani kurang baik. dia bilang rohani baik baru pengen rokok lagi. Oke, teman-teman, pada kali kesempatan ini kita akan diskusi atau interview soal rumah sakit Kawera di Kabupaten Mambramo-Raya yang tidak berjalan normal di pekan-pekan ini. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Oke, bos. Kemarin kita ikuti itu kan rumah sakit Kawera ini kan di Palang, dari petugas kesehatan sendiri termasuk lapisan masyarakat. Intinya menurut saya perlu kita cari solusi secara bersama supaya rumah sakit ini bisa aktif kembali dalam hal pelayanan medis terhadap semua pasien yang ada di Mambramo-Raya, karena soal kesehatan di Mambramo ini harus kita memperhatikan semaksimal mungkin gitu. Jadi itu kenapa sampai rumah sakit kemarin itu di Palang, dan apa penyebabnya sehingga termasuk petugas juga ikut terlibat di dalam itu yang mungkin menurut tangkapan bos bagaimana? Iya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau tanggapan dari saya pikir ini memang sudah keadaan yang tidak bisa dikendalikan, sehingga petugas atau lapisan masyarakat adakan demo. Itu solusinya, sehingga di situ adakan demo supaya pemerintah bisa perhatikan, karena selama ini memang nyatanya di rumah sakit itu stok obatnya sudah habis, dan hak-hak nakes dari berapa tahun yang lalu 2021 sampai 2022 ini belum terbayar, apalagi yang tenaga kontrak itu belum terbayar. Itu dua alasan itu membuat lapisan nakes dengan masyarakat harus adakan demo, sehingga di situ ada solusi. Karena yang kita berharap itu bapak-bapak kita yang duduk di parlemen legislatif sebagai lidah masyarakat, tapi saat ini mereka tidak berfungsi, sehingga itu yang mereka lakukan. Mungkin di situ yang ada solusi. Kalau bapak-bapak kita yang di legislatif ini seperti DPR, dia tahu fungsi, daripada seorang DPR lalu kontrol daerah, tidak mungkin itu adakan demo. Mungkin itu dari saya seperti begitu. Oke, saudara-saudara sahabat youtuber di mana saja berada, pada kesempatan ini saya sudah memanggil seorang masyarakat dari kampung yang paling jauh dari Kabupaten Mambramo-Raya. Selamat sore Bapak, apa kabar? Baik-baik. Baik-baik. Amin, puji Tuhan. Baik. Bapak, pada kesempatan ini saya ingin
berdiskusi atau bertanya sedikit soal pelayanan kesehatan yang Bapak dorang rasakan di sana. Apakah berjalan normal? Bapak dorang rasakan pelayanan kesehatan itu ada atau tidak? Bagaimana? Silakan bongkar semuanya. Tidak baik-baik. Terus baik-baik dalam hal seperti apa begitu? Hal yang tadi Kakak Bertus dia ada bicara itu betul. Itu betul ya. Karena itu sakit di kampung, mau datang pasien ke kabupaten tidak ada tidak ada perahu dan air juga sudah kering. Baru kita ke sini juga tidak ada pemerintah perhatikan kita di kampung. Bensin juga kurang, medis tidak ada. Dan kita juga kepala desa juga masih ada tergantung dengan Pemerintah. ya pemerintah jadi. Itu yang kita masih tak kandas di kampung. Jadi Pasien juga tidak mau datang ke kabupaten sini. kewalahan dalam mengurus pasien. Di sana ada puskesmas, Ada, tapi tidak ada obat. ya tidak ada obat, Petugas pelayanannya adakah tidak? tidak ada. Tidak ada. Iya. Baik teman-teman, ini masyarakat saya dari kampung yang paling belakang. Mereka juga ya ini bukan bohong, tapi ini fakta yang mereka bicara. Ya, saudara-saudara bisa lihat sendiri yang tadi sudah diucapkan. Di sini memang tingkat kesulitan pelayanan kesehatan ini sangat susah. Karena itu saya berharap video pada kesempatan ini semua bisa lihat, terlebih khusus pihak pengendali kewenangan di negeri ini bisa memperhatikan bagian satu itu yang namanya pelayanan kesehatan itu kalau bisa menjangkau sampai ke kampung-kampung. Terima kasih Bapak De, itu penjelasan singkat. Atau ada lain yang perlu disampaikan? Tidak ada ya? Iya. Oke. Baik teman-teman, itu sedikit keterangan dari masyarakat. Seperti apa teman-teman sudah dengar. Ini ada pasien satu ada tidur nih. Pak, sehat-sehat ya? Tadi ke rumah sakit tidak ada obat ya? Saya kasih lihat ya teman-teman, pasien yang ada tidur ini. Pasien yang sakit parah ini. Sawo di lobo. Jadi teman-teman, ini salah satu pasien. Kemarin saya bawa turun dari kampung, tapi dia ke rumah sakit, ke apotek juga tidak ada obat. Akhirnya ya seperti begini saudara, hanya daun gatal yang bisa menolong dia sebagai obat. Karena itu kita punya ramuan yang paling dahsyat di Mambramu Raya, itu ramuan tradisional. Teman-teman bisa lihat ya, ini tidak tahu dia sakit malaria kah apakah, saya tidak tahu ini. Tuh, kasihan orang tua lagi dia, ya. Tidak apa-apa. Orang tua hormat. Baik teman-teman, itu teman-teman bisa lihat ya. Jadi memang ya saya sendiri juga takut ini kalau pihak terkait sudah memperhatikan dari sisi pelayanan kesehatan. Biarlah nanti yang Maha Kuasa yang lihat. Karena rakyat di sini sudah mengeluh tapi tidak ada yang mendengar. Risiko akan diterima oleh mereka yang mengendalikan keuangan di daerah ini. Tadi bos katakan bahwa dalam hal ini pihak legislatif ya atau parlemen DPRD kurang memperhatikan. Itu maksud bos kurang memperhatikan dalam konteks apa itu? Kurang memperhatikan dalam arti situasi daerah atau kondisi daerah yang saat ini masih berjalan lumpuh ini. Bukan berjalan tapi ini lumpuh ini. Terlebih khusus di pelayanan kesehatan ya. Ya. Bukan hanya di pelayanan kesehatan tapi hampir semua instansi yang ada di sini lumpuh. Nah, dalam hal ini keuangannya tidak jalan. Nah, apalagi dinas pendidikan, dinas kesehatan, ini sudah sama sekali lumpuh.
Tidak tahu ini penyebabnya dari siapa, apakah dari keuangan atau dari tenaga kerja. Tapi hasil demo kemarin itu menurut nakes dan lapisan masyarakat bahwa ini stok obatnya habis, tenaga kontraknya belum terbayar dengan hak-hak mereka, sehingga itu yang mereka lakukan. Baik. Tapi menurut informasi kemarin kan setelah ada demo, ada pemalangan, itu Ketua DPRD dengan Pak Wakil Bupati sudah pertemuan langsung dengan masyarakat. Kira-kira itu ada solusi yang mereka lakukan di situ atau tidak kemarin? Itu saya tidak tahu mereka pertemuan di mana dan saya tidak tahu informasi, jadi saya tidak bisa jelaskan itu. Baik. Kalau menurut informasi yang saya dengar itu kemarin mereka palang dinas kesehatan atau rumah sakit itu karena pertama itu hak-hak para medis yang ada di situ tidak dibayarkan. Ya. Kedua, dokter-dokter juga haknya juga dipangkas. Nah, jadi menurut informasi kan ada beberapa dokter yang sudah tinggalkan rumah sakit Ya. dengan harapan kalau hak mereka itu dibayar sesuai aturan baru mereka kembali. Tapi belum ada keputusan yang belum ada titik penyelesaiannya persoalan ini. Misalnya mungkin dari dinas terkait tidak kasih tahu kok bahwa kami akan bayarkan itu semua dan lengkapi semua peralatan medis yang kurang. Saya belum tahu informasinya itu. Belum tahu informasi. Jadi teman-teman, demo yang kemarin dilakukan oleh para tenaga medis di Mambramo termasuk dengan lapisan masyarakat di sini karena kurang puasnya pelayanan medis terhadap masyarakat, dan juga para medis sendiri juga merasa pimpinan daerah di sini tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Itu keganjalan itu yang terjadi, akhirnya ada pemalangan kantor atau rumah sakit tersebut. Tetapi apa itu? Tadi bos singgung soal dinas pendidikan juga. Itu maksudnya bagaimana? Dinas pendidikan juga sama. Sampai saat ini realita yang terjadi, saya tidak bicara yang di pos-pos lain atau di kampung lain, tapi yang terjadi di kampung saya, di kampung Sikari. Saya bingung apakah di SD Impres Sikari itu ada guru-guru pegawai negeri atau tidak. Ini sudah 3 tahun ini tidak ada guru-guru pegawai negeri yang muncul di SD Impres Sikari. Jadi tidak ada guru yang mengajar di sana. Tidak ada. Guru yang ini yang pegawai negeri begitu. Dari itu maksud Om apa, dinas pendidikan juga kurang konsisten terhadap dia punya unit-unit sekolah yang ada di Mambramo. Iya. Kalau di Sikari sudah 3 tahun tidak ada guru. Iya. Kenapa tidak minta guru? Saya tidak tahu itu ada yang ngurus bagian itu atau tidak. Karena setahu saya di SD Impres Sikari itu ada kepalanya. Bukan tidak ada kepala. Tapi selama ini kepalanya tinggal di mana? Ekor tinggal di mana? Badannya tinggal di mana? Iya. Tapi apa? Saya juga heran ya. Kok bisa ya? Kalau di sini itu ada perwakilan rakyat yang sudah ada di sini. Tapi mereka diam-diam, masa bodoh juga ya. Tidak bisa kontrol semua yang ada masyarakat alami di sini. Tapi yang paling aneh itu orang sudah mati dong kirim dengan kapan. Itu melanggar hak konstitusional orang itu. Coba itu mungkin bos punya pikiran seperti apa itu kalau begitu itu. Karena berapa tahun lalu saya ikuti itu ada orang sudah mati kirim dengan kapal.
Itu saya waktu apa pasiennya dikirim dengan kapal itu saya sempat apa iya sorry saya sempat bicara masalah itu di sosial media sosial, artinya di status postingan Facebook saya. Tapi ada petugas atau kepala puskesmas yang bilang saya itu kembali kepada pimpinan rumah sakit, karena pasti dari atas dananya sudah disiapkan. Itu yang kepala puskesmas inbox saya begitu. Jadi saya pikir itu juga bisa saja dari pimpinan rumah sakit atau dari kepala dinasnya yang belum apa siapkan anggarannya. Atau mungkin anggarannya sudah ada tapi tidak mau dikasih keluar. Itu yang saya tidak tahu sampai ke dalam itu kenapa bisa terjadi begitu, sedangkan ini pasiennya sudah di apa oksigen ini baru masih mau kirim lewat kapal. Luar biasa itu. Tapi teman-teman, maksud di sini kita tidak bicara soal mengkanter siapapun yang ada di sini, hanya maksud kita itu adalah seharusnya itu dinas-dinas terkait harus mencari solusi yang tepat untuk melihat bagian-bagian itu, sehingga ada tingkat kepuasan dari masyarakat yang ada di Mambramo ini. Oke, saudara-saudara di mana saja berada, memang kalau kita bicara soal dinas kesehatan dengan dinas pendidikan itu dua dinas yang sangat substansial di satu daerah. Tapi bos, tunggu, saya kembali ke konteks pertama, menyangkut dinas kesehatan ini. Mambramo ini kan sulit ini. Iya. Saya secara logika saya analisis begini, di kabupaten yang ini saja pelayanan medis sudah tidak jalan baik, bagaimana dengan yang ada di hutan-hutan di kampung sana? Harusnya langkah-langkah yang harus diambil itu seperti apa? Sehingga pasien-pasien kita yang Toronto kita yang ada di kampung-kampung baik di atas, di tengah timur, di bagian barat sana, semua bisa merasakan yang namanya pelayanan kesehatan yang baik. Kira-kira menurut bos, langkah-langkah yang harus diambil oleh dinas terkait itu harus seperti apa gitu? Kalau menurut menurut saya itu apa langkah-langkah yang diambil oleh dinas-dinas terkait itu seperti dinas kesehatan. Saya pikir ini apa kesehatan ini sangat dibutuhkan, Sangat penting. Jadi saya pikir kepala dinasnya itu dia harus punya rasa tanggung jawab dengan tugasnya sendiri, karena pasti di setiap tahun anggaran itu anggarannya untuk dinas-dinas apa masing-masing instansi yang ada seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, pasti anggarannya sudah disiapkan. Kenapa? Apa untuk menjangkau atau kesiapan perlengkapan rumah sakit kenapa tidak bisa disiapkan? Padahal anggarannya ada. Nah, ini menurut saya ini apa kelemahan daripada seorang kepala dinas. Ini di kabupaten saja sudah setengah mati, apalagi yang di kampung. Di kampung itu syukur-syukur di sana masih ada obat-obat tradisional seperti daun gatal yang kita bisa pakai di sana. Tapi tidak tahu kalau di kabupaten sini, tidak tahu kalau orang sakit tidak dapat pakai apa. Oke, ayo kasih mati. Nah, ini juga perlu kepala dinasnya harus perhatikan hal ini baik. Jangan dia merasa anggap remeh, tapi dia harus pikir tanggung jawab yang dapat diberikan oleh negara kepada dia atau dari kepercayaan pemerintah itu. Ini yang harus kepala dinas benar-benar bertanggung jawab terhadap tugasnya itu. Ini bisa juga dari kelemahan kepala dinas, kurang kontrol. Bisa juga dari apa
kita punya perwakilan legislatif yang sudah diberikan tugas sebagai fungsi kontrol di suatu daerah, ini mereka kurang kontrol. Jadi selama ini kan bapak-bapak kita perwakilan ini kan mereka macam tidak terlalu hiraukan dengan situasi daerah begini. Padahal orang itu kan punya tugas, tanggung jawab mereka itu harus kontrol daerah itu. Ini apa dinas ini dia sudah berjalan baik atau masih berjalan dengan kaki sebelah, dia harus kontrol. Pasti di legislatif seperti DPR itu pasti ada dia punya komisi seperti yang kontrol kesehatan dengan pendidikan, pasti ada komisinya. Tapi selama ini komisinya tidak tahu, masih tidur kan, tidak bisa kontrol. Padahal ini kesehatan ini penting sekali untuk masyarakat. Baik. Oke teman-teman di mana saja berada, yang saya hormati, teman-teman perlu ketahui bahwa di Mambramo-Raya ini sangat ekstrim untuk menjangkau ke semua kampung-kampung yang ada. Kalau bicara soal dinas kesehatan di Mambramo-Raya memang sesuatu yang sangat ekstrim teman-teman. Karena itu, tapi bos begini, setiap anggaran itu kan sudah dilepas ke dinas masing-masing. Saya bicara soal ini lebih fokus kepada dinas kesehatan. Cuma anggaran kan sudah ada di sana. Jadi, you suka tidak suka, you mau atau tidak mau, bagaimanapun kondisinya, situasi apapun, anggaran itu harus semua dikeluarkan kepada setiap kepala puskesmas yang ada dari kepala dinas, sehingga kepala puskesmas ini siapkan semua yang diperlukan di setiap puskesmas yang ada di Mambramo. Begitu. Terlebih utama itu soal BBM ini juga yang kepala anggaran itu dikeluarkan semua, sehingga kepala puskesmas itu dia kirim dia punya tenaga medis semua ke dia punya puskesmas di mana ada itu, dengan dia punya perawat, mantri begitu, sehingga pasien yang ada di sana tidak perlu menderita mau ke kabupaten sini. Orang sudah mau mati ke kabupaten, dia mati di jalan. Itu masih bagus, secara logika masih bagus daripada di kabupaten mau kirim ke provinsi mati di kapal. Jadi kan sudah 2 kali nih, Pak, sudah 2 kali orang meninggal di kapal. Begitu. Saya ikuti begitu. Ini berarti apa, pelayanan kesehatan di Mambramo sudah tidak normal, sudah tidak bagus. Karena itu tujuan saya diskusi dengan bos ini supaya apa, pihak-pihak terkait yang punya fungsi di bagian itu bisa cepat mengambil solusi. Begitu. Supaya jangan masalah ini dia tambah berat, tambah meningkat. Kalau bisa kita turunkan dia punya tingkat risiko. Begitu. Kalau memang ada anggarannya dikeluarkan untuk layani, jangan ditahan-tahan. Nah itu maksud apa, anggaran dari pusat kasih ke daerah dalam bentuk APBD, di APBD dia pecah lagi toh menjadi DPA masing-masing. Karena di dinas apa kesehatan itu kan anggarannya besar. Jadi kalau pribadi saya sangat tidak masuk akal kalau rumah sakit peralatannya kurang. Terus pasien bukan pasien, para perawat dengan mantri mengeluh, makan juga susah. Terus alat medis juga tidak ada. Bagaimana orang menaik ke tempat tugas? Karena mereka di sini nih kita jalan butuh BBM. Gaji mereka tidak bisa pakai beli BBM, kasihan mereka punya anak istri. Jadi itu maksud saya supaya pihak terkait itu cepat kasih ambil jalan tengah begitu, sehingga ya orang-orang di hutan sana yang sakit bisa merasakan itu uluran tangan dari bidang kesehatan itu, supaya don tahu bahwa di Mambramo masih ada dinas kesehatan, masih ada pemerintah begitu. Tapi ini pemerintah sudah jalan berapa tahun, 16 tahun atau 17 tahun, tapi pelayanan kesehatan belum apa-apa ya.
masih stagnan gitu. Jadi ini persoalan Pak, ini persoalan. Jadi kalau bisa ke depan itu setiap kepala puskesmas itu bekerja sama, bicara ke kepala dinas begitu. Kemudian yang paling pertama itu bapak-bapak DPR yang menangani di komisi apa itu yang di bagian komisi 1 atau 2 yang menangani bidang apa kesehatan dan pendidikan itu. Kalau bisa itu harus apa ya, dia harus jalan, dia harus lihat betul-betul, karena kalau pelayanan kesehatan ini tidak jalan itu sangat otomatis mengganggu hak konstitusional manusia begitu. Ini orang di sini ini kalau soal ekonomi itu hal biasa, tetapi kalau soal kesehatan itu tidak boleh, karena itu pihak WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu sudah memfasilitasi begitu. Jadi kalau pribadi saya tidak masuk akal kalau pasien tidak ada obat, terus rumah sakit tidak ada peralatan, itu kan tidak masuk di akal sehat, sedangkan DPA-nya besar. Begitu. Jadi teman-teman di mana saja berada, tujuan saya berdiskusi dengan pengamat politik di Mambramo-Raya ini supaya para pejabat bisa mendengar langsung. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di Mambramo ini untuk menjangkau ke setiap puskesmas yang ada ini sangat sulit, karena ada tempat di mana ada puskesmas itu yang perlu jalan kaki gitu. Apalagi di saat kondisi air kering begini ya, teman-teman sudah lihat video saya sebelumnya, itu lebih susah lagi begitu. Karena itu kalau bisa lebih bagus itu pemerintah melayani kesehatan di sini dengan helikopter, itu baru pas. Iya. Begitu. Itu baru pas. Begitu ya Pak ya? Iya. Kira-kira ada pesan-pesan lain yang perlu disampaikan? Saya pikir apa yang tadi dijelaskan itu sudah betul itu. Tinggal kepala dinasnya itu dia harus tanggapi serius untuk menjangkau ke puskesmas yang ada di pesisir Sungai Mambramo atau yang di darat hutan-hutan. Ini pasti yang ada di gunung-gunung ini mereka sudah setengah mati. Kita yang dekat saja dari Kabupaten Mambramo dari Kasnawa aja ke Sikari yang dekat, yang bisa naik dengan 60 liter ini saja sudah tidak ada petugas. Di puskesmas Batavia atau Sikari sudah tidak ada petugas. Apalagi yang jauh. Ini baru lari 30 liter 60 liter ini bisa pulang pergi dalam tempo 6 jam pulang 6 jam pergi pulang ini 6 jam. Pergi 3 jam. Iya. Kembali 3 jam, 6 jam. Tapi petugasnya sudah tidak ada. Apalagi yang di jauh, yang makan 1-2 drem atau yang di hutan, air sudah kering begini, saya tidak tahu. Lu masih hidup kah atau sudah tinggal kampung kosong ini? Oke teman-teman para sahabat YouTuber di mana saja berada, pada kesempatan ini saya sudah berdiskusi dengan Bung Bertus Kusa, pengamat politik KUS di Kabupaten Mambramo-Raya. Teman-teman di mana saja berada, saya berharap kepada para pemuda tanah Papua, lebih khusus kepada orang asli Papua, saya berharap supaya yang menangani bidang kesehatan di seluruh provinsi Papua agar betul-betul fight lihat kesehatan di provinsi Papua, karena itu sudah diamandemenkan melalui organisasi dunia yang namanya WHO begitu. Karena itu ketika pelayanan kesehatan tidak berjalan normal, karena itu bisa mengganggu hak konstitusional orang di Republik ini. Saudara-saudara di mana saja berada, saya berharap sebelum meninggalkan video saya, tinggalkan like, komen, dan subscribe sehingga saya terus semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Orang Papua pasti bisa kalau you merasa orang Papua melayani orang Papua dengan hatimu, dengan jujur dan konsisten. Ingat, kalau you tidak bekerja dengan jujur di atas tanah Papua, maka you akan umur pendek dan you akan masuk neraka. Sampai jumpa. Come on.